Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu
Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertumbuh bersama dalam hidup dan kebaikan. Di tengah dunia yang penuh persaingan, orang sering merasa sulit bekerja sama dengan berbagai pihak. Manusia cenderung bertumbuh dalam persaingan yang tidak sehat. Terjadi pengotak-ngotakan sehingga bisa saja meruncing kepada konflik kepentingan. Kisah Yesus yang dijumpai oleh murid-murid Yohanes ketika sedang membaptis adalah sebuah tanda reaksi tidak proporsional dari murid Yohanes. Mereka mempersoalkan penyucian berkaitan dengan tindakan Yesus saat ia membaptis orang di seberang sungai Yordan, walaupun Yesus sama sekali tidak membaptis, tetapi para muridlah yang membaptis. Yohanes pun tampil sangat menyentuh, dan ia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudariku terkasih, jawaban Yohanes terhadap para muridnya menyiratkan makna Kristiani yang begitu syarat. Ia mengajarkan agar para murid sadar bahwa setiap pribadi itu punya karunia yang diberikan Tuhan dan melayakkan dia untuk itu. Kedua, ia mengajarkan agar para murid menghargai kehadiran sesama, saling mendukung, menghargai kelebihan, dan menerima kekurangan. Selain itu, yang paling utama dan sangat membanggakan adalah ketika Yohanes mengagungkan Yesus lewat kata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil," adalah sebuah sukacita besar bagi seseorang
karena yang lain dapat maju dan berkembang. Sabda ini pun sangat inspiratif bagi kita. Kita diajak dan diingatkan agar panggilan Kristiani kita untuk memperhatikan hidup sebagai kesempatan untuk mensyukuri karunia Tuhan. Belajar menerima sesama bukan sebagai pesaing, namun sebagai rekan kerja untuk berjalan bersama. Adalah suatu sukacita besar di antara kita jika ada yang maju dan berkembang. Jauhilah sikap iri hati dan sombong, biarkanlah sesama berkembang, toh itu juga bagian dari panggilan Kristiani untuk menyebarluaskan kerajaannya dalam dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.